Permisi. Oh iya, silakan masuk. Ya. Halo, sehat? Sehat Kak. Ih, tumben kemari. Ini Kak, mau datang kamari, mau cerita. Soalnya nggak ada yang mau cerita akan, jadi sudah pendam-pendam sendiri. Jadi mau cerita apa Kakak? Ada kemari di siapa dang? Sendiri Kak, sendiri. Oh, ada masalah. Masalah apa Kang? Kalau mau cerita aja sih. Jadi masalah apa dang yang Kak ada alami sekarang Dang? Ada tantangan atau ada masalah apa sih yang Kak alami sampai datang kamari perlu paso berat ini masalah? Datang kamari cuman karena akhir-akhir ini banyak tugas Kak. Baru hal yang penting juga kurang percaya diri sih Kak. Kita kurang percaya diri menghadapi semuanya begitu. Jadi kayak mau pikir-pikir kita bermasalah cuma dalam dirinya kita sendiri, mah kita nggak bisa selesaikan itu semua Kak. Apalagi kalau misalnya banyak tugas itu kita susah sekali mau belajar dengan tenang. Nggak ada Kak, pasti selalu kepikiran terus sehingga bikin sakit kepala, sakit, drop begitu Kak. Oh, dari nggak percaya diri begitu Kang? Iya Kak. Siapa dang sampai nggak bisa percaya diri begitu Dang? Dulu sih Kak, dulunya sebenarnya mungkin sudah bawa dari dulu. Kenapa kita nggak percaya diri sampai sekarang? Karena kita pernah kayak mau mempercayakan, mau melakukan sesuatu, mah orang nggak terima kita apa yang kita bikin begitu Kak. Dorong nggak hargai begitu Dang? Iya, orang nggak hargai. Jadi mungkin suka bawa-bawa sampai sekarang. Makanya itu dari dulu kita cuma udah berkurung-kurung di rumah, nggak ada teman sama sekali. Kita ada teman nanti di SMA gitu. Jadi suka bawa sampai sekarang. Sedikit mau melakukan apa, mau presentasi itu gugup atau bagaimana. Pokoknya bikin kita berat sekali Kak begitu. Apa berat sekali Kang itu? Itu sebenarnya sih masalah Kak sendiri nih itu, karena itu kan muncul dari Kak Pediri toh. Iya. Itu ndak apa ya, bisa dikatakan itu memang wajar kan Kak, dimana setiap orang yang pernah rasa trauma pasti itu terbawa tuh sampai sekarang. Apalagi dalam tadi Kak ada cerita toh, dari dimana dulu yang Kak pernah lakukan sesuatu, makanya tidak pernah dihargai orang. Misalnya Kak bikin ini, Kak lakukan yang terbaik dang, marah orang yang tidak anggap Kak ada begitu dang. Ya orang anggap acuh, apa ini ya. Jadi tetap pasti ada DP rasa-rasa trauma tak ulang begitu toh. Jadi kira-kira selain tidak percaya diri itu dia apa dang yang jadi masalah Kak Pediri ini gini sekarang? Kalau mau dibilang banyak sekali Kak, tapi cuman masih susah mau keluarkan begitu. Tapi pengen mau cerita, tapi kurang percaya dengan orang atau bagaimana Kak? enggak sih Kak. Kalau Kak so percaya berapa kali ada datang kemari mau cerita. Mar kali ini tuh kayak akhir-akhir ini tuh berat sekali Kak, tapi kepala mau berpikir semuanya begitu. Apalagi sekarang mau libur, baru masih banyak sekali tugas. Dan itu kepikiran sekali for kita dan Kak. Dan kita gampang sakit kepala sekali gara-gara itu berpikir-pikir tugas tuh banyak sekali dan tidak bisa menghadapi itu dengan tenang gitu Kak. Berarti karena DP orang itu dia aja overthinking kan? Iya. Masuk overthinking. Sebenarnya itu yang tidak bagus sih Kak untuk kesehatan. Salah-salah tuh orang memang ada takut pemikiran begitu toh. Jadi setengah mati kalau orang berpikir satu kali begitu lah, jangan pikir semua. Jadi tidak percaya diri ini dia pengaruh sekali kan Pak ke kehidupan Dang? Atau tidak berpengaruh Dang? Aduh, pengaruh sekali Pak kita Kak. Mau ikut kegiatan apapun kurang percaya diri itu, apalagi kalau mau tampil disuruh maju berdoa atau berpimpin ibadah begitu Kak. Totofore sekali. Pokoknya tangan bergetar, dada gitu macam kayak sebuah menghadapi harimau begitu Kak. Yang tujuan takut berdiri presentasi begitu atau maju di ibadah dia dari dulu atau masih sampai sekarang dalam tujuan takut? Dari dulu sampai sekarang, dan itu kita mau ubah itu semua kayak bilang berani jo maju begitu, tapi kayak maksudnya
masih takut kita begitu kak. Jadi kayak melawan kita kayak apa sendiri itu nggak bisa. Jadi kita datang kemarin itu for mau minta saran, atau kakak ada saran bagaimana for kita biar kedepannya itu biar terbangun kita kepercayaan diri ini kak. Gitu kan. Kalau dari kak sendiri sih tentunya pasti ada saran toh, karena bisa dikatakan kak itu orang lain tidak percaya diri, so pernah di posisi itu kan. Mar sebelum sebelum kak dengar kita pe saran dang, mungkin ada dari kak pe diri sendiri toh, kak pe kemauan misalnya kak cara-cara dang supaya bagaimana ya supaya kita percaya diri, jangan kita cuma berada di situ terus dang. Bagaimana ya supaya kak pe diri itu dia mau percaya diri dang, atau dari kak sendiri dang? Nah itu saja kita nggak pikirkan kak. Saking susahnya kan? Saking susahnya, makanya itu kita datang kemari for itu minta saran. Mungkin saran dari kakak bisa kita ikuti dan bisa mungkin membangun for kita begitu. Apalagi mau pikir-pikir kalau misalnya kita mau kasih saran pada kita pada diri sendiri kak, kita pernah pokoknya melatih public speaking biar maju di depan itu gampang begitu kak. Tapi nyatanya nggak bisa, paling malas sekali. Paling malas kalau anak kos itu malas sekali kak. Dia bangun-bangun kesiangan. Dia malas mau belajar, mau malas baca buku begitu. Jadi kak sekarang kan sementara ada kuliah toh? Iya. Oh, berarti dari kak rasa takut itu dia terganggu sekali dalam proses pembelajaran kan? Nah, betul sekali kak. Itu sebenarnya sulit sih kak. Itu pengaruh yang sangat besar non saat kak mau capai kak tujuan dong. So, orang mulia, orang-orang sukses dia pasti DP orang kan percaya diri toh. Jadi kak masalah sekarang tuh dia ketidakpercayaan kepada diri sendiri toh. Jadi siapa dong sampai bisa percaya diri begitu dong? Dulu sih kak, dulunya sebenarnya mungkin sudah bawa-bawa dari dulu. Kenapa kita nggak percaya diri sampai sekarang? Karena kita pernah kayak mau mempercayakan, mau melakukan sesuatu, orang nggak terima kita apa yang kita bikin begitu kak. Dorang nggak hargai begitu? Iya, dorang nggak hargai. Jadi mungkin suka bawa-bawa sampai sekarang. Makanya itu dari dulu kita cuma udah berkurung-kurung di rumah, nggak ada teman sama sekali. Kita ada teman nanti di SMA gitu. Jadi suka bawa sampai sekarang. Triki mau melakukan apa, mau presentasi itu gugup atau bagaimana. Pokoknya bikin kita berat sekali kak begitu. Berat sekali kan itu sebenarnya sih masalah kak sendiri nih itu, karena itu kan muncul dari kak pediri toh. Itu ndak apa ya bisa dikatakan itu memang wajar kan kak, dimana setiap orang yang pernah rasa trauma pasti itu terbawa tuh sampai sekarang. Apalagi dalam tadi kak ada cerita toh dari dimana dulu yang kak pernah lakukan sesuatu kan tidak pernah dihargai orang. Misalnya kak bikin ini kak lakukan yang terbaik orang yang tidak anggap kak ada begitu orang anggap acuh apa ini ya. Jadi tetap pasti ada DP rasa trauma tak ulang begitu toh. Jadi kira-kira selain tidak percaya diri itu dia apa yang jadi masalah kak diri ini sekarang? Kalau mau dibilang banyak sekali kak, tapi cuman masih susah mau keluarkan begitu. Tapi pengen mau cerita, tapi kurang percaya dengan orang atau bagaimana kak? Enggak sih kak, kalau dengan kak percaya berapa kali ada datang kemari mau cerita. Kali ini tuh kayak akhir-akhir ini tuh berat sekali kak, tapi kepala mau berpikir semuanya begitu. Apalagi sekarang mau libur, baru masih banyak sekali tugas. Dan itu kepikiran sekali for kita dan kak, dan kita gampang sakit kepala sekali gara-gara itu berpikir-pikir tugas banyak sekali, kan nggak bisa menghadapi itu dengan tenang gitu kak. Berarti karena DP orang itu dia jauh overthinking kan? Iya. Masuk overthinking sebenarnya itu tidak bagus sih kak kesehatan. Salah orang memang ada takut pemikiran begitu kok. Jadi setengah mati kalau orang berpikir satu kali begitu dia pikir semua. Jadi tidak percaya diri ini dia pengaruh sekali kan pak kehidupan atau tidak berpengaruh Aduh pengaruh sekali pak kita kak. Mau ikut kegiatan apapun kurang percaya diri itu, apalagi kalau mau tampil disuruh maju berdoa atau berpimpin ibadah begitu kak. Totopore sekali.
pokoknya tangan bergetar, dada gitu, macam kayak sebuah menghadapi harimau begitu kak. Yang tujuan takut aku berdiri presentasi begitu atau maju di debat dia dari dulu atau masih sampai sekarang dalam tujuan takut aku? Dari dulu sampai sekarang, dan itu kita mau ubah itu semua kayak bilang berani jo maju begitu, tapi kayak maksudnya takut kita, masih takut kita begitu kak. Jadi kayak melawan kita kayak apa sendiri itu nggak bisa. Jadi kita datang kemarin itu for mau minta saran, atau kakak ada saran bagaimana for kita biar kedepannya itu biar terbangun kita kepercayaan diri ini kak. Gitu kan. Kalau dari kak sendiri sih tentunya pasti ada saran toh, karena bisa dikatakan kak dari orang lain tidak percaya diri, so pernah di posisi itu kan. Mar sebelum sebelum kak dengar kita pe saran dang, mungkin ada dari kak pe diri sendiri toh, kak pe kemauan misalnya kak cara-cara dang supaya bagaimana ya supaya kita percaya diri, jangan kita cuma berada diri di situ terus dang. Bagaimana ya supaya kak pe diri itu dia mau percaya diri dang, atau dari kak sendiri dang? Nah itu saja kita nggak pikirkan kak, Saking susahnya kan? saking susahnya, makanya itu kita datang kemari for itu minta saran. Mungkin saran dari kakak bisa kita ikuti dan bisa mungkin membangun for kita begitu. Apalagi mau pikir-pikir kalau misalnya kita mau kasih saran ke kita pada diri sendiri kak, kita pernah pokoknya melatih public speaking biar maju di depan itu gampang begitu kak, tapi nyatanya nggak bisa, apalagi malas sekali. Apalagi malas kalau anak kos itu malas sekali kak, dia bangun-bangun kesiangan, dia malas mau belajar, mau malas baca buku begitu. Jadi kak sekarang kan sementara ada kuliah toh? Iya. Berarti dari kak rasa-rasa takut itu dia terganggu sekali dalam proses pembelajaran kan? Nah betul sekali kak. Itu sebenarnya sulit sih kak. Itu pengaruh yang sangat besar saat kak mau capai kak tujuan dong. So orang mulia, orang-orang sukses dia pasti DP orang kan percaya diri toh. Jadi kak masalah sekarang tuh dia ketidakpercayaan kepada diri sendiri toh. Jadi dari ketidakpercayaan diri ini dong, mungkin ada faktor lain atau masalah lain? Insecure sekali sih kita kak. Insecure bagaimana kak? Kita pe badan kalau mau pikir kayak laki-laki begitu kak, karut begitu, kok suara nggak halus kayak suara perempuan, suara kayak bass begitu kak. Baru habis itu kalau misalnya mau cerita, mau bicara ke orang, ngegas, tidak ada rasa pelan-pelan gitu, tidak ada kak. Jadi lebih ke tegas begitu kan Iya. kak cerita. Aduh, bagaimana ya ini kak? Insecure pada diri dari badan kang, suara. Mas kan orang sesama manusia tuh kak. Jadi kita harus bersyukur sih itu menurut kita. Bagaimanapun bentuk rupa Tuhan menciptakan empat orang, baik kak maupun kita pribadi. Sedangkan kita masih ada insecure gitu. Mungkin di luar sana ada yang insecure. Mar dari sisi positif orang boleh mulia dong. Misalkan orang insecure dengan orang pediri, padahal di luar sana ada yang suka mau jadi patorang lah. Misalnya kita iri pangana, ternyata dia suka mau jadi itu dan kak. Jadi orang sekarang DP inti itu dia harus bersyukur. Orang yang ndak boleh mau bilang tapi badan begini, kita suara begini kan salah satu so ciptaan Tuhan toh. Jadi dari menurut kita dari kak pribadi bukan lebih baik sih kak, seharusnya orang itu harus bersyukur sih pertama kali tuh kak. Ada yang kita mau bersyukur bagi kita. Jawab. Nah, maksudnya kita mau tanya, kita kayak mau bertanya bilang kak, kita ada di pikiran kita gitu. Iya boleh, kamu kan? Ayo kita main. Kak dulu dong. Ya pokoknya orang itu harus mesti bersyukur kak, harus percaya diri dong. Karena apapun itu terang sama-sama tahu Tuhan menciptakan Tuhan ini sebagai makhluk yang spesial, makhluk yang istimewa. Iya, kak kita mau tanya nih. Di dalam diri kita perasaan pak orang itu besar sekali kak, tidak berani berkata tidak begitu. Itu bagaimana kak? Tapi saran buat kita bukan menyombongkan diri atau sok-sok cuek ya kak. Kadang kita bilang iyo pak orang, mari kita tidak mampu. Itu bagaimana kak? Oh, jiwa tak enak kan toh? Iya betul kak. Berarti kalau misalkan ada orang yang minta tolong, sebenarnya kak nih mau atau misalnya lagi lelamar, tidak bisa tolak dan bilang, oh tidak bisa, pasti langsung bilang, oh iya mari Jo, kita tolong bantu akang begitu kak.
Itu so resiko jadi orang baik itu kak kalau menurut kita. Iya, kalau menurut kita itu sih kak. Kalau misalkan orang misalnya orang minta tolong tempat orang, tolong dia ndak enak tau bilang nyanda pasti orang bantu. Itu sebenarnya bukan masalah kak. Itu memang dari orang pendiri, memang dari orang sifat sikap diri karakter orang pendiri sendiri. Yang bahwa orang itu tolong menolong orang tuanya tidak harap ada imbalan begitu. Kan bisa dibilang itu nyanda jahat toh. Berarti orang membantu orang langsung bilang iyo. Itu kalau mau orang mau balas balik apa yang orang sudah bikin, itu terserah pada orang. Yang penting apapun yang orang sudah lakukan itu bagus. Mak kalau menurut kita kak, seharusnya nyendak selalu bilang iyo dong. Karena semua orang itu nyendak selalu memanfaatkan dengan baik dong. Kak mengerti toh? Iya. Jadi kita bermaksud dia kayak ada orang yang meminta tolong lantaran dia tahu tolong ini baik-baik, Iya. orang manfaatkan buat orang. Apalagi di dalam zaman sekarang tau kak tahu, apalagi orang kak atau di dalam situasi perkuliahan toh kak selalu bilang iyo kage dari KPI itu dia orang manfaatkan loh kak. Itu DP negatifnya bagus kak, DP positif itu berarti memang selalu orang baik gitu kan. Oh, iya kok soalnya kita merasakan itu dan kok jangan kepikiran, apalagi kalau orang dia bilang apa kita seperti pikir ih dia bawa diam empat kita Siapa ya iya, begitu siapa kan. ya begitu kita aja perasaan sekali loh. Itu lebih ke overthinking sendiri Iya. kak. Mari itu DP bagus itu loh kak, orang menghargai orang kan. Mari kalau DP misalnya DP negatif itu ya tidak bagus kan, tidak terlalu bagus bah iyo akan terus orang. Berarti kalau orang terlalu baik, orang mau injak 4 orang kan. Jadi kalau misalkan di saat kak memang tidak suka atau tidak mampu atau menolak sesuatu dan kak usahakan lo itu langsung kak to the point bilang oh tidak bisa kita ini. Jangan selalu iyo di situ lo udah mau apa kak. Kebesaran itu jangan terlalu iyo karena orang kadang butuh orang datang itu pas butuh cuman karena dia tahu toh kak cuma iyo paling tak tolong pak dia pasti dia iyo kan nggak berani tolong ke kita karena sebelumnya iyo terus. Jadi itu loh kak lebih baik jangan terlalu baik sih DP intinya jangan terlalu baik jadi orang karena orang itu ndak semua baik. Apalagi kak kalau misalkan kak ada masalah tuh hal-hal yang Masih ada sih, Kak. rasa berat dong Masih ada sih kak. Kita mental jatuh sekarang karena tapi orang tua khusus ke papa. kira-kira siapa kan gitu Karena kalau misalnya orang salah sedikit dan salah sedikit pasti dia bilang bodoh, dia bilang pokoknya anak masa papa so didik begini kok begini begitu. Di itu loh kita ada orang perasaan sekali. Sampai sekarang kita pikir-pikir loh kak pasti kita mental kalau apalagi kalau orang dia bilang kita minta apa-apa kita kurang belajar atau apa. Aduh itu kita mental jatuh sekali kak. Kita mental jatuh sekali. itu kok pada bilang begitu mulai dari kapan bang? Baru-baru ini atau memang dari kecil dong? Sudah lama dari kecil. Dari kecil. Iya. Jadi Jadi kayak bapak bilang begitu iya, makanya kita kayak gini, kita berpikiran, aduh sakit sekali sih, maksudnya di posisi kita waktu itu, makanya itu kita mental, kita kalau bilang kita strict parents, begitu. Anak yang cuma di rumah dikekang, tidak boleh keluar. Niki punya teman nanti SMA, nanti SMA itu kita masih boleh ke mana aja begitu. Yang penting kita bisa jaga diri begitu. Makanya itu dari SD, pokoknya dari kecil itu sampai SMP kita di rumah terus. Meskipun di kita HP apapun itu nanti ada di SMP, di SMA. Dari kak bebas cerita dari tadi bisa nggak kita dari ya siapa kak DP orang tidak percaya diri, siapa kak DP orang insecure karena orang soalnya tuh dari barusan kak bebas cerita karena kak ada rasa takut itu rasa trauma dari kak masa kecil dimana kak orang tua jangan lupa bukan merendahkan sih dia bilang banyak hal-hal yang bikin anak rasa mental begitu jatuh lagi itu memori anak waktu kecil kan jadi tak ingat sekali itu sampai tak bawa sampai besar. Menurut kita itu dari efek samping itu dari kak trauma waktu kecil loh. Mar dari itu masalah kak dari kak papa dia bilang begitu lang. Oh, kak ada baca cerita nggak dengan papa? Kenapa sih papa bilang begitu ke kita lang? Padahal kita papa anak
coba tega bilang begitu ke kita dah. Nggak pernah sama sekali kita pertanyakan kenapa, tapi Bapak bilang itu, Kak. Karena kita ada orang bawa diam, kan saking takut mau bicara, makanya itu kita bawa diam. Meskipun ada masalah apapun itu kita mau pendam sendiri sampai kita mau luapkan sendiri lewat menangis. Cuman begitu sih, Kak. Kita belum tanyakan kenapa sampai dia bilang itu begitu. Dan setiap di perkuliahan ini pun kalau kita meminta uang for biaya ya kebutuhan setiap hari, kos, begitu pasti dia mau bilang kenapa minta uang terus, dan uang terus, uang itu kemana begitu. Masa orang minta kalau kita di sini tuh bakos pasti butuh makan, Ya, mungkin kita mau foya-foya sedangkan tapi orang tua banting tulang kerja keras panas-panas, masa kita nggak mau pikir itu sih, Kak, begitu. Jadi sampai sekarang kita nggak pertanyakan itu, kita pendam sampai sekarang. Kalau menurut kita pendam itu dia bisa sekali, kan tidak bagus lah. Patolong berdiri penyakit dah. Mar dari itu kak ada bercerita apa mama anda sih? Atau datang kak bilang tadi kan cuma berdiri diam. Ada ndak hari di mana kak tuh baca cerita dengan mama, curhat ke mama yang masa mama tahu tuh kita kekurangan gitu. Kok mama respon gimana? Sebenarnya mama tahu, mama kalau papa marah kita pasti mama ada di situ. Dan mama cuma jangan menasihati kita gitu lah. So tahu tuh papa bagaimana, papa marah, pemarah begitu lah. Oh nih boleh melawan, kalau dia bilang A, terus harus iko begitu. Nggak boleh seubah dapet keputusan begitu. Jadi mama itu sebenarnya tahu apa yang kita rasa. Mama aja bilang sabar, bilang papa begitu. Sabar nggak menentukan kita itu rasa itu kecewa segala macam itu dia terluapkan, Kak. Jadi dari posisi kak sekarang ini dia dong. Jadi kak punya apa? Kak punya dukungan dari mama kan kita kalian ya. Mar sebenarnya kita dari kakak kan lupa butuh dukungan dari papa sih sebenarnya tuh. Kalau untung punya mama yang mengerti dari kak kondisi. Kita semua ngerti dari kak cerita sama mungkin ada lagi kak masalah yang boleh kak bercerita. Kalau misalkan kak percaya dengan kita, kak boleh datang terus kemari kamu bercerita. So nggak ada, Kak. Nanti kalau misalnya ada lagi ntar apa yang kepikiran, tiba-tiba nanti kita mau datang kemari ulang, Kak. Iya. Jadi itu kak, kita udah dengar kak cerita dari awal sampai akhirnya dia. Jadi DP itu semua lebih ke kak. Tolong harus mengucap syukur terus kok. Dari tolong sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kalau tolong biar tolong bapak dan mama begitu, tetap tolong mesti bersyukur ya. Karena kalau yang ada orang tua, tolong yang ada di dunia ini toh. Paling itu masalah perlahan-lahan mungkin bapak boleh mengerti, tapi anak begini-begini. Jadi kita pesan dia kakak, nih boleh terlalu insecure, nih boleh terlalu overthinking. Karena secara umum orang suka tahu terlalu memiliki pemikiran yang secara berlebihan itu kak bisa menyebabkan orang itu sakit dong. Ya kan kalau misalkan kak sakit pasti susah kak orang tua toh. Nah lebih enak kalau misalkan sementara ada sakit kok orang tua nggak mau datang. Jadi bagusnya sih kak lebih ada pendekatan dengan kak papa supaya papa mengerti dong. Nggak mungkin cuma mama tuh. Orang tua kan masih lengkap. Kita bisa gitu. Kalau misalkan kak perlu apa-apa dan perlu saran, kak perlu bantuan, mungkin bisa kak hubungi pak kita kalau langsung datang kemari. Jadi itu kak kita bertanya. Jadi dari kak Peba cerita ini dan kira-kira lega nggak kak? Atau ada rasa apa sedikit? Lega sekali, Kak. Sekarang itu selega apa yang kita pikirkan selama ini yang kita tahan itu bisa terluapkan, Kak. Jadi maaf nih Kak kalau kita belepotan atau kita bebas cerita tidak jatuh teratur karena kita memang dari dulu memang begini Kak, tidak berani mau bercerita, tidak berani mau mengungkapkan semua, berusaha pendam sendiri gitu. Jadi selain kita bersyukur toh, kak so rasa lega, kak so dari kayak yang biasa berpendam dengan kita kak plong bercerita kita bersyukur sekali. Kak so boleh kasih ringan beban pikiran kak sedikit, kak hati so rasa lapang sedikit Jadi itu kak, kita dari kak kita udah belajar ambil pengalaman dan kak bisa ambil dari kita
kita pe saran atau kita pe tanggapan. Kalau kita pe harap kak kedepannya lebih semangat, jangan terlalu tidak percaya diri, mesti percaya diri. Mau boleh insecure, harus bersyukur dan tetap hormati orang tua biar bapak begitu. Oke, terima kasih nih kak. Kalau misalkan ada apa-apa bisa hubungi Pak Tita. Terima kasih nih kak. Iya kak. Dan terima kasih. Permisi nih kak. Yo, hati-hati nih kak. Iya.